selamat pagi semuanya. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang sangat baik atas hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang sangat baik.
Engkau Tuhan yang sangat baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak SMK Kesenteraan Bangsa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya dengan Mistiwi di Devotion kita pagi hari ini. Nah, Mistiwi harap kalian di rumah semua tetap jaga kesehatan dan saat ini juga dalam kondisi yang sehat. Mengucap syukur senantiasa itu yang kita bisa lakukan untuk saat ini. Yuk kita sekarang mulai masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita baca ayat hafalan kita pada minggu ini ya, yang diambil dalam Mazmur pasal 20 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekali lagi kita baca ya, Mazmur pasal 20 ayat yang kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin, terpujilah nama Tuhan. Nah anak-anak, tema kita pada minggu ini adalah Win the Lost at Any Cost. Pada hari ini Mistiwi akan menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Nah, Mistiwi sangat senang sekali sebenarnya ketika Mistiwi membawakan firman yang judulnya adalah bagaimana kita ini menjadi pemenang. Ya, yuk sebelumnya kita akan baca satu ayat. Mistiwi hanya akan pakai satu ayat pada hari ini ya. Amsal 11, dibuka Alkitab elektroniknya di rumah ya. Amsal 11. Sudah ketemu? Amsal 11 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Nah anak-anak, notabene secara harfiah kita semua adalah seorang pemenang. Kita ini dilahirkan dari kita berupa sel, itu kita adalah seorang pemenang. Kenapa? Kalau tidak ada pemenangnya, maka tidak akan bisa lahir kita ya. Itu lebih di dalam pelajaran biologi nanti. Nah, itu tidak akan Mistiwi bahas, tapi di sini yang Mistiwi bahas adalah hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Hasil orang benar itu yang seperti apa sih, Miss? Nah, hasil orang benar itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu hal yang benar, hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal yang sesuai firman Tuhan yang kita kerjakan. Mungkin tidak semua anak-anak di sini terlibat dalam pelayanan gereja, benar? Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan dengan benar? Hiduplah dengan benar. Kalau kalian hidup dengan benar, maka kalian sudah menjadi pemenang dalam hidup kalian sendiri. Memenangkan diri kalian sendiri dalam hidup kalian. Nah, kalau hidup kalian salah, apa yang terjadi? Bahkan masing-masing dari kita pun tidak tahu masa depan kita ke depannya seperti apa kecuali Tuhan. Mistiwi jelaskan di sini adalah hasil orang benar itu akan memunculkan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu akan muncul apabila kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan benar. Contohnya, simpel nih. Ini kan masa-masa pandemi. Masa-masa di mana kalian belajar sendiri di rumah. Ya. Masa-masa di mana kalian tidak boleh datang ke sekolah, di mana guru kalian tidak bisa memantau tugas-tugas kalian secara langsung. Tapi kalian harus mengerjakan mandiri di rumah. Dibantu oleh orang tua mungkin, dibantu oleh kakak atau adik, jangan-jangan wah adiknya malah bantu kakaknya ya ini. Nah, tapi lakukanlah itu dengan benar. Itu hal kecil loh, sepele, tidak terlihat, itu jadi tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Menyepelekan
gampang, tidak usah dikerjakan, kerjakannya nanti. Tapi di Alkitab di sini dikatakan bahwa hasil orang benar itu hasilnya adalah pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu seperti apa? Pohon kehidupan itu adalah keselamatan yang nanti akan kalian dapatkan. Keselamatan, hal simpel yang kita lalui seperti ini mungkin adalah kemudahan. Nilai yang baik mungkin, atau guru kalian tidak perlu telepon, WA, japri kalian berkali-kali untuk meminta kalian mengerjakan tugas. Cukup hadir tepat waktu pada saat pembelajaran, itu sudah kalian melakukan hal yang benar. Aktif dalam pembelajaran, itu juga sudah hal yang benar. Setidaknya kalian menghargai diri kalian sendiri, melakukan yang terbaik untuk masa depan kalian dengan melakukan hal yang terkecil. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam ayat 30 ini dikatakan bahwa dan siapa bijak mengambil hati orang. Orang yang bijaksana, orang yang memilih hidupnya dengan cara yang baik, ya. Orang bijaksana itu seperti apa sih? Orang bijaksana itu orang yang benar-benar akan mempertimbangkan segala sesuatu dalam mengambil keputusan. Dia tidak akan berusaha-berusuh, tapi semua akan dipikirkan matang-matang, baik buruknya untuk sekarang atau untuk masa depan. Nah, bagaimana dengan kalian? Orang bijak itu seperti apa nih contohnya? Orang bijak adalah ketika, ini kalau terjadi di rumah ya, orang tua kalian meminta, tolong kalian, Di beliin dong mama kecap, gitu. Mama lagi osreng-osreng, ini kecapnya habis. Kamu lagi nge-game, asik nge-game. Mama kipiye sih? Mama tuh gimana sih? Lagi game ini loh, nanti aku kalah, gitu. Itu orang yang tidak bijaksana. Tapi kalau orang bijak, handphonenya diletakkan, ambil uang dari mama, pergi beli kecap. Itu bijak. Kenapa? Karena orang tua yang meminta tolong kalian. Nah, Mistiwi ini orang yang paling berjaga-jaga sekali. Orang yang sangat menghormati, sangat menghargai orang tua Mistiwi. Untuk apa sih? Untuk nanti ke depan, untuk nanti masa depan Mistiwi. Supaya apa? Supaya masa depanku itu ada dengan baik. Supaya apa yang aku kerjakan, langkah-langkah kehidupan untuk aku meraih masa depan ini, itu dapat berjalan dengan mulus, dengan lancar. Dengan apa? Dengan saya mulai hal yang terkecil, menghargai dan menghormati orang tua. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita kerjakan? Yuk, jadilah orang bijak ya, supaya bisa mengambil hati orang. Nah, ketika kita menghormati, menghargai orang tua, otomatis dimanapun kita berada, kita bisa bersikap juga dengan baik. Begitu? Demikian firman Tuhan pagi hari ini ya anak-anak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Ajari anak-anak-Mu ini bagaimana cara menjadi orang yang bijak, orang yang berpengetahuan, orang yang benar, yang menghasilkan pohon kehidupan. Tuhan, kiranya anugerah-Mu menyertai hidup mereka. Hari-hari yang mereka lalui mungkin bukan hari-hari yang mudah, tapi hamba-Mu percaya bahwa anak-anak-Mu ini dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kiranya anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Proses belajar mengajar walaupun dengan daring jarak jauh ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap guru yang ada. Berikanlah roh kesabaran, roh kepandaian, roh hikmat Tuhan untuk dapat memperoleh cara mengajar yang baik. Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.